Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Dan saya ucapkan juga kepada yang telah berlangganan ke channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang telah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih juga telah mensupport channel saya ini. Eh, ini ada HP Vivo, oh bukan Vivo kawan, Oppo A57 dengan keadaan matot. HP ini keterangan yang mengantarnya ke tempat saya bekas jatuh, jadi LCD-nya sudah pecah dan tidak mau hidup lagi setelah mau diganti LCD. Jadi di sini kita cek menggunakan kabel power supply. Kabel power supply-nya sudah saya pasangkan, lalu perhatikan untuk pergerakan ampernya. Ini saya tekan tombol on off, lalu saya lepas, dia langsung turun. Dan saya tekan lagi, saya tahan, dia mentok di sana. Ini posisinya saya tahan untuk tombol on off. Apabila ditahan dia menjadi gantung. Apabila saya lepas dia langsung turun. Saya klik, saya lepas. Jadi begitu penampakan ampere power supply-nya. Di sini saya memprediksi karena HP ini saya sambungkan ke laptop, dia tidak terbaca dan dilihat di ampere power supply-nya seperti di IC power yang bermasalah. Tetapi ini kan masih diprediksi awal kita kawan. Jadi supaya memang betul itu di IC power atau bukan, kita analisa lagi menggunakan multi tester. Jadi di sini saya cek keadaan mesinnya. Sebelum kita lanjut mengangkat mesin ini dari premnya, kita hubungkan dulu kabel casan. Jadi kita analisa lagi, kita cek tegangan yang ada di konektor baterai yang di mesin. Jadi di sini kita lihat untuk tegangan pengecasannya itu ada di 4,2 volt. 4,2 volt itu normal kawan, dan sudah dipastikan bisa mengecas dengan normal. Dan saya lepas mesinnya dari premnya. Jadi kalau analisa awal itu, kalau saya biasanya begitu kawan. Dan ini saya berasumsi di IC power belum bisa dipastikan 100% itu bermasalah di IC power. Tetapi kita sudah ada analisa awalnya kalau mengarah ke sana. Jadi kita cek mesinnya. Jadi IC power itu berada di sini kawan. Jadi saya angkat kaleng ini supaya bisa menggapai IC powernya. Ini penampakan untuk mesinnya. Ini tadi sudah saya angkat kalengnya menggunakan tang potong dan lumayan cukup lembut kawan kalengnya. Apa ini termasuk yang refurbished atau yang asli? Sebenarnya saya nggak tahu itu kawan. Tapi di sini lumayan seperti nggak nempel kalengnya. Jadi kita cek menggunakan dioda mode. Di sini tidak ada penampakan kalau ada yang konslet. Jadi berhubung dia tidak ada penampakan konslet dan saya di awal berasumsi di IC power, saya akan coba saya angkat untuk IC power ini. Lalu nanti saya coba ACP dulu kawan. Apabila dia tetap seperti di awal untuk ampernya, kita lanjut menggantinya. Jadi ini saya putar. Saya panaskan blower saya dengan suhu 355.
atau 360. Angin di 1,5. Dan saya menggunakan plug relief. Jadi setelah kita tambahkan plug, kita goyang-goyang-goyangkan mata blower kita. Apabila sudah bisa diangkat, langsung aja kita angkat nanti kawan. Ini lumayan kokoh untuk IC powernya. Tetap kita fokuskan dulu. Dampaknya nggak mampu kawan, ini suhu blower 350 saya pakai. Mungkin saya naikkan lagi menjadi 360. Dan plug saya tambahkan lagi. Antisipasi supaya IC-nya apabila dia masih bagus tidak bakal jadi rusak. Dan itu lanjut lagi saya memblowernya, dan mudah-mudahan bisa terangkat dengan suhu 360. Itu sudah ada goyangnya, jadi saya goyang-goyang-goyangkan dulu. Nah, itu sudah bisa diangkat kawan. Dan IC powernya sudah bisa diangkat dengan tipe MT6357 CRT. Saya lanjut membersihkannya. Ini solderan saya panaskan menjadi 380 hingga 380 hingga 400 kawan untuk panas solderan saya. Setelah saya panaskan dan sudah menggapai, saya tambahkan lagi plug. Dan ini plug saya tambahkan. Jadi kita ambil dulu menggunakan mata solderan kita kawan. Dan itu sudah saya bersihkan. Lanjut kita membersihkannya menggunakan solder wick. Ini saya tambahkan lagi sisa plugnya. Lalu kita lanjut menggunakan solder wick. Menggunakan solder wick ini, mata solderan yang kita punya harus panas kawan, jangan hanya sekedar demam aja. Kalau sekedar demam dia biasanya malahan solder wicknya bakal menempel ke kaki IC-nya. Jadi harus memang betul panas. Di sini saya menggunakan panas 380 hingga 400 untuk membersihkan menggunakan solder wick. Jadi kita putar-putar yang mana yang susah diambil. Jadi kita putar supaya enak mengangkatnya atau membersihkannya. Dan itu sudah mantap, sudah, waduh nggak nampak kan, sudah mantap, sudah bersih. Lanjut kita bersihkan menggunakan thinner. Ini saya kuas. Wih mantap itu kawan. Dan tentunya jangan lupa bersihkan menggunakan tisu. Jadi nggak nampak dia becek.
Ini penampakan IC powernya setelah saya bersihkan untuk di kaki-kakinya. Lalu kita lanjut presisikan alat cetak kita. Di sini saya menggunakan alat cetak universal. Dan setelah presisi kita tekankan plug pasta timah, maksud saya kawan, bukan plug. Dan itu sudah saya tekankan, lalu kita lap menggunakan tisu. Dan setelah kita lap menggunakan tisu, di sini kita tahan menggunakan pinset. Di sini juga saya panaskan blower saya dengan suhu 250. Angin masih di 1,5. Kita blower dari jarak jauh. Dan itu ada perubahan di pasta timahnya. Lalu kita dekatkan. Dan kita hentikan. Lalu untuk di pinsetnya jangan dulu kita angkat, kita tahan dulu hingga timahnya menjadi keras. Itu masih lembut, jadi kita tahan. Lalu kita angkat dan kita lap menggunakan thinner. Jadi kita, nah itu sudah layak kawan, kita gosok menggunakan thinner. Kita gosok begini kawan. Biasanya satu kali cetakan dia langsung jos itu kawan. Kita lihat, nampaknya itu sudah bagus. Lalu kita gosok lagi supaya butiran timahnya tidak mengenai kaki yang lain. Nah, jadi kita perhatikan kawan, usahakan benar-benar tidak ada lagi timah, kaki-kaki timah yang masih saling menempel. Dan apabila sudah yakin, kita lanjut menambahkan plug. Nah, di sini saya ambil lagi plug. Lalu saya tahan menggunakan pinset dan kita lanjut memblowernya. Tujuannya supaya, waduh, itu masih ada timah yang belum kotoran timah, maksud saya kawan. Jadi kita hentikan dulu. Di sini masih ada timah yang menyelip. Jadi kalau ada timah yang masih menyelip, kita ambil kawan, jangan kita abaikan, nanti dia bersatu dengan kaki yang lain. Lalu kita lanjut lagi memblowernya. Dan itu sudah mantap. Lalu kita diamkan hingga IC-nya menjadi dingin dan kita lanjut memasangnya kembali. Dan kita pasangkan. Di sini di sini saya presisikan dulu. Nampaknya tidak ada kode pemasangannya kawan. Biasanya ada garis kuning, ini enggak ada. Jadi kita ikuti insting kita aja kawan. Lalu kita panaskan lagi blower dengan suhu 350. Cukup di 350. Angin di 1,5. Kita blower dari jarak jauh. Itu tujuannya supaya IC-nya tidak melanting. Nah, kita mulai dekatkan sedikit. Di sini saya hentikan dulu. Saya akan menambahkan plug. Jadi plug saya tambahkan supaya kakinya enak bergeser ke kiri dan ke kanan untuk mempresisikannya. Nah, ini saya lanjut lagi memblower.
Dan ini akan saya goyangkan. Itu sudah saya goyangkan, lalu saya hentikan. Dan kita diamkan hingga mesinnya menjadi dingin. Dan ini mesinnya sudah cukup dingin. Lanjut kita untuk mengetesnya lagi. Di sini jangan lupa kita pasangkan semua untuk fleksibelnya. Dan saya akan coba tes menggunakan power supply. Perhatikan untuk pergerakan di ampernya. Ini saya tekan tombol on off. Ternyata masih seperti di awal. Saya tekan, saya lepas. Dan perhatikan juga itu kawan, dia ada ngayun satu kali dan kedua kali. Nah, ini saya tekan, dia ngayun, turun, naik lagi. Itu saya tahan itu kawan, saya lepas, lalu saya tekan dan lepas. Dia seperti itu. Apabila saya tahan sebentar, saya lepas, dia ngayun dua kali. Jadi HP ini sebenarnya untuk di pengalaman di sebelumnya itu bisa juga bermasalah di IC program atau IC MEMC, atau baterainya harus dinyalakan dengan baterai. Jadi kita sebagai user harus kita coba menghidupkan menggunakan baterai. Apabila tetap tidak ada respon, dan ini saya coba menyalakan menggunakan baterai, tetapi dia tidak ada responnya kawan. Aduh, ini kabel power supply saya bersentuhan. Di sini saya coba lagi menghubungkannya menggunakan kabel data. Jadi kita lihat di device manager. Kabel datanya saya pasangkan. Tadi hanya sebentar saya mengetesnya. Sebelum saya kerjakan HP ini, dia tidak ada penampakan di MediaTek atau CPU-nya. Jadi di sini kita tunggu dulu. Ternyata dia membaca potcom-nya, lalu hilang lagi. Jadi kalau di device manager dia terbaca potcom-nya, berarti HP ini untuk di IC power itu mantap itu kawan, belum bermasalah. Dan yang konslet juga nggak ada. Akan tetapi ini sebenarnya yang bermasalah itu di IC program. Nah, jadi analisanya seperti itu kawan. Memang di awal video saya nggak lama memasangkan kabel datanya, hanya sebentar. Ternyata harus didiamkan dulu beberapa detik, mungkin ada 10 detik atau 15 detik baru dia terbaca potcom-nya di device manager. Dan tadi sempat saya coba di awal video menekan volume atas dan volume bawah, dia juga tidak terbaca. Jadi di sini saya akan coba mengangkat IC programnya. Jadi ini masih menggunakan IC powernya tadi kawan. Jadi kalau kita lihat ampernya walaupun nggak gantung, dia seperti saya ini tadi, memang biasanya bermasalah di IC power. Ternyata setelah kita coba angkat IC power, dia tidak merespon sama seperti di awal. Jadi ini saya pasangkan lagi mesin Oppo A57 5G ini. Ini nampaknya refurbished kawan. Saya coba angkat. Jadi saya cari posisi yang mantap mengangkatnya.
Aduh, seharusnya dipotong sedikit ini kawan, supaya enak menyelipkan. Nah, begini aja. Jadi di sini saya panaskan blower saya dengan suhu 360. Angin masih di 1,5. Kita tambahkan dulu peluk. Di sini saya lihat ini nampaknya ada bekas peluk, tapi nggak tahu saya kawan apa bekas kerjaan sebelumnya. Kita coba aja, kita angkat IC MMC ini. Ini kurang enak mengangkatnya kawan karena terhalang sama kaleng. Tapi saya coba aja. Kalau nggak bisa nanti kita hentikan dulu pemblowerannya, lalu saya potong dulu kalengnya. Nah, itu sudah ada, ternyata bisa kawan. Untuk IC programnya sudah saya angkat, lalu kita cek menggunakan UP box. Lalu di sini kita identifikasi untuk MMC-nya. MMC-nya sudah terbaca. Akan tetapi di sini saya langsung klik erase. Lalu factory reset. Identifikasi lagi. Dan setelah kita identifikasi, di sini kita coba cek kesehatannya. Kesehatannya masih bagus. Di sini dari awal sudah clear RTMB. Lalu saya pilih Oppo, kita masukkan damnya A57 refurbish, dan ini sudah saya masukkan. Lalu kita klik correct. Di sini memang begitu kawan, UP saya ada error, tapi nggak jadi masalah itu karena sudah lama dia seperti ini. Lalu saya identifikasi lagi. Di sini kita masuk ke user path. Kita cari lagi damnya tadi. Jadi keseluruhan yang ada di dalam folder user path ini kita masukkan ke kolom yang ini.
Jadi kita tarik dan tahan, lalu arahkan ke kolom ini. Seperti ini kawan cara memasukkannya. Ini yang belum tahu aja, karena ada yang sudah pro dan ada juga pemula. Jadi ini khusus untuk pemula. Primary GPT, kita cari filenya di sini, primary GPT. Kita klik lalu tahan dan kita tarik ke sini, maka dia otomatis akan ter-ADD. Begitu seterusnya kawan. Kita cari lagi bot para. Jadi di sini bot para kita klik dan tahan, kita tarik dan arahkan ke kolom bot para. Dan selanjutnya dan ini sudah saya masukkan semua. Untuk user datanya memang nggak dimasukkan kawan, dan filenya memang nggak ada. Kalau kita masukkan untuk user data nggak ada gunanya juga. Jadi di sini kita lihat lagi apakah sudah ter-ADD semua. Ternyata di sini sudah kecuali user data. Kita lanjut untuk menulisnya. Jadi di sini kita write dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Dan prosesnya sudah selesai. Di sini kita identifikasi lagi. Lalu kita lanjut klik special test. Kita masuk ke clear master OPPO, lalu web data dan app data. Di sini kita lanjut FRP log dan kita identifikasi lagi.
Lalu saya presisikan dengan jari saya. Di sini saya panaskan lagi blower dengan suhu 350, angin di 1,5. Kita lanjut memblowernya dengan jarak jauh. Ini belum presisi itu nampaknya kawan, tapi sudahlah. Saya blower dulu dengan jarak jauh. Makin dekat kan. Lalu kita hentikan sebentar. Di sini saya tambahkan lagi plug. Nah, itu supaya kaki-kaki MMC-nya mempresisikan kakinya. Jadi sudah kita tambahkan plug, kita lanjut memblowernya dengan jarak dekat, dan tentunya kita goyangkan sedikit. Nah, itu udah petanda plug, cairan plug di bawah IC MMC-nya. Kita goyangkan dan kita hentikan. Lalu kita diamkan hingga mesin HP ini menjadi dingin. Lalu di sini kita lanjut untuk mengetesnya lagi. Sebelum kita mengetesnya, kita bersihkan dulu menggunakan thinner supaya bekas plug yang kita blower tadi menjadi hilang dan mesinnya tidak menjadi becek. Itu sudah saya lap lagi menggunakan tisu. Di sini saya coba menghidupkannya. Saya pasang semua untuk fleksibelnya. Di sini saya tekan tombol on off. Alhamdulillah kawan, HP-nya menyala. Mantap. Dan tentunya kita dapat duit jajan kawan. Duit jajannya yang pasti dapat rokok dan tentunya dapat juga kopinya. Wah, mantap ini. Semangat saya kawan. Gak sia-sia kita mengerjakannya cukup lama. Waduh, ada bacaan apa ini kawan? Oke, kita lihat aja dulu kawan, apakah dia stuck di sana atau tidak. Kalau dia stuck di sana, kita lanjut memplesnya lagi. Di sini saya lihat dulu bacaannya karena saya nggak jelas. Oh, dia minta passboot unlock verify kawan. Jadi kita lanjut, kita kerjakan lagi. Alhamdulillah kawan, ini akhirnya sudah bisa sampai ke menu. Untuk stepnya nanti akan saya jelaskan karena tadi tidak saya rekam. Saya proses download, mencari bahannya dulu, akhirnya bisa sampai masuk ke menu. Nanti saya jelaskan di akhir video step by stepnya. Jadi di sini saya naikkan dulu. Saya lanjutkan aja dulu kawan. Mohon maaf tidak bisa saya nampakkan karena saya lihatkan juga dia seperti warna putih kawan. Padahal ini tidak warna putih. Itu pengaruh di kamera saya masih jadul. Jadi saya lanjutkan aja seperti kita selesai flash atau web data.
Jadi apabila ada skip kita skip, apabila lanjut kita lanjut. Ini sudah welcome, kita masukkan. Mudah-mudahan sampai ke menu. Nah, itu sudah sampai ke menu kawan. Jadi di sini saya lihat untuk di pengaturan di sini untuk storage-nya terbaca 128. Itu kawan. Sebenarnya HP ini tadi sempat ragu saya karena yang punya bilangnya Oppo A77s, akan tetapi saya lihat di mesinnya saya yakin di Oppo A57 5G atau A57 2020. Ini sudah sampai ke menu. Nanti file dan ininya saya letakkan untuk linknya di deskripsi. Dia seperti ini kawan. Ini saya lepas baterainya. Saya jelaskan dulu. Tadi mau saya flash tetapi dia putus nyambung dan tidak terbaca. Lalu saya gunakan test point di CLK. Di sini tempat CLK-nya, mudah-mudahan nampak. Jadi di klik nanti ada nampak test point untuk CLK. Lalu kita solderkan ke, kalau saya solder ke pendorong slot SIM. Seperti ini supaya enak kita meletakkan di kalengnya. Dan setelah saya solder, saya lanjut memflash ulangnya, karena kalau langsung di unlock bootloader permanen dia tidak mau kawan, tidak terbaca. Jadi di sini saya jelaskan. Dan setelah terjebak di passboot unlock bootloader, di sini saya gunakan aplikasi unlock tool. Akan tetapi di sini tadi sebelum saya flash dia stuck di red device. Jadi stuck di red device seperti hang dia kawan. Jadi nggak bisa saya langsung klik permanen unlock bootloadernya. Jadi saya cari lagi bahan untuk flashnya, akhirnya ketemu dan kita pancing di sini. Kita masukkan dulu untuk firmware-nya dan jangan lupa untuk preloader out-nya diconteng juga menjadi ini. Tadi saya langsung aja Vivo P1 kawan, walaupun Oppo nggak apa kawan. Jadi saya select dan saya masukkan juga scatter untuk firmware-nya. Lalu saya lanjut flash. Dan setelah saya flash, dia masih tetap ada tulisan passboot. Jadi di sini setelah saya flash tadi masih terjebak di passboot. Saya konekkan lagi ke aplikasi unlock tool dan saya klik permanen unlock tool bootloader. Untuk di unlock toolnya saya klik seperti ini dan saya hubungkan Oppo A57 ini dan akhirnya down. Oke kawan, begitulah cara memperbaiki Oppo A57 2020 dengan keadaan matot. Memang panjang perjalanannya kawan. Semoga ada yang bermanfaat dan tentunya jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Tetap semangat dan bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda. Oke kawan,
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mantap.